Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saya percaya kita semua sehat, baik-baik, amin. Kita ada di bulan yang baru, di minggu yang pertama ini, bulan Agustus. Mari kita siapkan hati kita di dalam ibadah minggu yang pertama disertai dengan perjamuan kudus. Saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Kasih-Nya kekal selama-lamanya bagi kita semua. Haleluya. Mari angkat tangan kita bersyukur, kita mau berdoa. Oh Rabasyakata Karalabaya Rabasyanda. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami bersyukur, kami ada di bulan yang baru, minggu yang pertama untuk kami beribadah, menaikkan syukur buat Tuhan. Dalam ibadah bulan ini Tuhan, terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengalami kasih-Mu, pemeliharaanmu sampai hari ini, tidak kurang suatu apapun. Bahkan kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah diberikan kekuatan yang baru, kami yang kurang Tuhan Yesus berkati kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini kami, tangan-tangan kami naikkan kepadamu. Lalu mari urapi kami semua dengan pengurapan yang baru. Dan Roh Kudus memberikan kami semua damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang daripadamu untuk kami beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Mari nyanyikan sekali lagi. Haleluya, kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Mari musik bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan bagi kami alami sampai hari ini. Kami tahu sungguh indah, sungguh manis hidup bersama dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan berikan kami damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah.
memasuki bulan yang baru ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kasih-Nya kepada saya, kepada kami semua. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus. Pujilah Dia, oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Nama Yesus, pujilah Dia, oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan bagi kami ya Yesus. Kasih yang kekal Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku Yesus. Kami sembah Kau, kami puji nama-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Mari saya ajak Bapak Ibu kita sembah Tuhan. Mari berikan pujian penyembahan buat Yesus Kristus Tuhan yang sudah jaga pelihara kita sampai hari ini. Bahkan damai sejahtera berlimpah-limpah atas kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, sebab hanya Yesus Tuhan yang layak disembah. Allah kekuatan kami, Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa dulu sekarang selamanya. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan bagi umat-Nya, bagi kami Yesus. Siapakah kami ini ya Tuhan? Tuhan jaga, Tuhan lindungi seperti biji mata-Mu Tuhan. Ora la basha kata kara la bayara la bashi, hiara la bashande, hira la bayara la boshando. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan, hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba, syaralaba takaralaba yaralabo. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Kau jadikan kami seperti biji mata-Mu. Oh ralaba syakata karalaba yaralaba. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Sembah Tuhan, angkat tangan buatku Tuhan, katakan, siapakah aku ini Tuhan?
jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Yesus, siapakah aku ini Tuhan? Mari katakan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Mari sekali lagi bilang buat Tuhan, akui, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Yesus, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu yang berkuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan, di atas segala Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami di hadirat-Mu. Kami percaya kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberikan kekuatan, semangat yang baru lagi. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji-muji nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang besar, nama-Mu dahsyat luar biasa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang mau memuji-muji Tuhan, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Shalom. Tidak terukur kasih setia Tuhan untuk kita semua. Amin. Haleluya. Panjang lebar kasihnya buat kita semua. Orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu. Tak terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Sama-sama. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selam. Kasih setia-Mu besar lamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Haleluya. Tiada
terukur besar kasih setiamu Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar lamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar. Terima kasih Tuhan, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Itulah kasih-Mu Tuhan Yesus bagi kami orang-orang yang percaya, bahkan bagi dunia ini. Haleluya. Kami terus bersyukur kepadamu Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selama. Mari sekali lagi katakan buat Tuhan, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan, sehingga Engkau memberikan kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kasih-Mu dicurahkan bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat kami lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Terima kasih. Lebih dari menang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Mari sekali lagi nyanyikan, berkatakan, lebih dari pemenang
dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Pemenang-pemenang di mana saja berada, mari tepuk tangan buat Allah kita. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan?
Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya. Saya percaya di dalam pujian penyembahan, di dalam nyanyian-nyanyian rohani yang kita naikkan, menyenangkan hati Tuhan, dan kita akan memulai bulan yang baru bersama-sama dengan Tuhan dalam ibadah online hari ini. Siapkah Bapak Ibu Saudara hari ini menerima berkat Tuhan lewat perjamuan kudus hari ini? Saya percaya kita semua siap dan merindukan perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan puji-pujian kebaikan Tuhan. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Boleh kita nyanyikan dari depan sama-sama. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidup selama ini. Bapa, ku berterima kasih. Amin. Untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Biar musik saja hari ini, mari bawa kita naik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus baik. Amin. Sampai kalau hari ini kita ada di hadapan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kebaikan Tuhan. Saya merenungkan betapa baiknya Tuhan itu. Saya mau ajak Bapak Saudara, mari kita ingat kembali lewat nyanyian ini kebaikan Tuhan di masa lalu, hari ini dan nanti yang akan datang. Percayakah saudara akan hal ini? Lepaskan tangan saudara buat Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Oh, semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Oh, semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Boleh sekali lagi. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Haleluya, kami memuji menyembah kepadamu Tuhan Yesusku, Juru Selamatku satu-satunya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik buat kami ya Tuhan. Terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu dan kami percaya hari ini Engkau memberkati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami. Amin, amin, amin. Nah, mari kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Efesus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat yang ke-7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat yang ke-10, Alkitab berkata, ayat yang ke-9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat yang ke-10 berkata, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Alkitab berkata, ujilah ya, ayat 10, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Setuju katakan amin. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dari ayat 6 sampai ayat yang ke-9 tadi berbicara tentang terang dan berbicara tentang kegelapan. Tadinya atau sebelum saudara hari ini ada di terang, kita semua ada dalam kegelapan. Setuju bilang amin. Nah, saudara, saya percaya terang itu hanya berbuah kebaikan, ya. Berbuah hal-hal yang baik.
Saudara dan saya sekarang hidup di dalam terang. Terang kasih Kristus yang menerangi kita setiap hari. Setuju katakan, ya aku percaya. Mari jangan kita kembali lagi ke kegelapan. Ya. Baca Alkitab setiap hari, ya renungkan firman, jadi pelaku firman, hidup kudus takut akan Tuhan. Itulah anak-anak terang. Kalau Bapa kita adalah terang, kita juga harus sama seperti Bapa kita, yaitu Yesus Tuhan kita. Kita jadi anak-anak terang. Amin. Saya berdoa biarlah di bulan yang baru ini kita kembali diingatkan untuk kita kembali menjadi anak-anak terang. Jangan lagi kembali ke kegelapan. Kegelapan itu hanya berbuahkan kebinasaan. Kegelapan itu hanya berbuahkan dosa, ya. Tetapi saudara dan saya hari ini menjadi anak-anak terang. Kita lihat sebentar di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-9. Ya. Efesus pasal 5 ayat ke-9 Alkitab tulis, karena terang hanya berbuahkan yang pertama adalah kebaikan, yang kedua keadilan, dan yang ketiga itu kebenaran. 3K, ya. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itulah buah dari terang. Hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah hidup dalam terang. Kebaikan hati, lalu keadilan dan kebenaran yang saudara punya lewat firman Tuhan. Mari kita uji. Kita uji adakah 3 ini ada dalam hidup kita. Tapi saya percaya 3 hal ini, 3K ini, kebaikan, keadilan, dan kebenaran menjadi gaya hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan biarlah nyanyian yang kita sudah nyanyikan tadi, ya. Aku ada hari ini karena Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus sangat baik. Itu yang Tuhan mau kepada kita. Tuhan Yesus baik, saudara dan saya juga memiliki kebaikan. Kita juga memiliki keadilan. Kita juga memiliki kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Yang setuju dan percaya katakan, yes, aku adalah anak-anak terang. Aku adalah anak terang, anak Tuhan Yesus. Amin, amin. Demikianlah firman Tuhan, biar memberkati kita hari ini, saudara, dan mari kita masuk di dalam perjamuan kudus hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu sudah datang kepada kami. Kami mau uji segala sesuatu supaya kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami menguji apakah berkenan kepadamu atau tidak. Kebaikan, keadilan, kebenaran yang kami hidupi dari firman-Mu, kami percaya itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari kita sembah Tuhan bersama-sama dengan imam musik. Oh, ya Tuhan, kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, ya Yesus. Oh, raraba syakata kararaba, inararama sande, haleluya, haleluya. Kasih-Mu Bapa,
Engkau sungguh memperhatikan kami ya Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Tuhan, kalau hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus, membuka bulan yang baru, hari yang baru, minggu yang baru ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan atas kami. Sampai hari ini, sampai di sini, Engkau menolong kami ya Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sehabis hujan. Baiklah, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, mari masing-masing kita periksa hati kita, ya, periksa hidup kita. Kalau ada yang belum kita akui, pelanggaran, mungkin dosa, saudara mari akui ya. Jangan ada rasa dendam, jangan ada rasa tertuduh di dalam hati, supaya perjamuan kudus ini memberkati saudara dan saya. Boleh masing-masing berdoa ya. Angkat tanganmu, buka hatimu buat Tuhan, berdoa sama Tuhan. Perjamuan kudus ini dalamnya ada mujizat Tuhan. Dalamnya ada kuasa darah Yesus dan tubuh Kristus yang tertumpah di kayu salib buat saudara dan saya. Kita spesial. Spesial kita di mata Tuhan. Mari masing-masing berdoa. Bapa, terima kasih banyak. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik buat kami semuanya. Kalau hari ini kembali Engkau izinkan kami untuk mengangkat roti dan anggur di tangan kami. Tanda Tuhan Engkau mengasihi kami lewat kayu salib. Juga tanda kami mengasihi-Mu. Kami mengingat kembali 2000 tahun yang lalu Tuhan menderita buat kami. Tuhan mati di kayu salib buat kami. Kami percaya kuasa bilur darah-Mu menyembuhkan kami Tuhan yang sakit hari ini. Yang setuju dan percaya katakan amin. Terima kasih, dikuduskanlah roti dan anggur yang akan kami makan dan minum hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, Roh Kudus mari pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama mari katakan amin, amin. Nah saudara mari angkat roti, kalau saudara punya roti ada di tangan di depan saudara mari angkat dan kita mau hari ini masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya dan beriman, mari katakan amin. Silakan Bapak Saudara saya minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari naikkan terima kasih, ucapan syukur. Jangan ada yang diam. Bilang sama-sama, Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan terima kasih banyak. Engkau berikan kami kesempatan sekali lagi ya Tuhan. Di bulan ini kami menikmati perjamuan kudus, roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu. Terima kasih.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik dan sungguh baik Tuhan. Hari ini Engkau sudah kembali memberkati kami. Di awal bulan ini Tuhan, dengan tubuh dan darah-Mu kami melangkah bersama dengan-Mu. Tiang awan, tiang api menuntun kami siang dan malam ya Tuhan. Roh Kudus memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, terima kasih. Katakan sama-sama Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih banyak hari ini kami sudah melakukan bagian kami. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan lewat tubuh dan darah-Mu. Hari ini sebelum kami tinggalkan tempat ibadah, sebelum kami selesai, Tuhan kami mau berdoa. Tuhan memberkati dan menyembuhkan yang sakit hari ini. Tuhan menguatkan yang lemah. Tuhan mengangkat yang jatuh. Dan kami percaya Roh Kudus ada bersama dengan kami menghibur yang susah, menolong, bahkan memberkati kami dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tinggalkan bulan ini dan kami masuki bulan yang baru bersama dengan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dan biarlah Tuhan, kalau hari ini kami juga akan memberikan persembahan, Tuhan memberkati persembahan kami yang akan kami berikan melalui rekening-rekening bank yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan. Kami bawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Niko Nyotora Harjo, Ibu Hermi dan keluarga besar, Bapak Pendeta Weler Kauntu, Ibu Molin, Gembala Senior DCK 4 ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan menyertai gembala sidang kami dan Gembala CK 4 Bapak Weler Kauntu. Hamba-Mu Tuhan, Pak Edi, Ibu Oli, dan pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan berikan kesempatan buat kami melayani di Gardenias Residen. Diberkati. Penuaian jiwa segera terjadi di gereja ini. Dalam nama Yesus akan ada setiap orang mendengar Yesus. Everyone mendengar nama Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Penuaian terjadi di GB Emerald CK4. Kami terus perkatakan itu. Tuhan kirimkan penuai-penuai. Kul-kul dibuka ya Tuhan. Dan kami percaya melalui kul-kul nanti banyak jiwa akan datang. Menyembah Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selamanya. Tuhan memberkati juga Gardenias Residen di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan membubuhkan berkat di atas persembahan kami, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan umum. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak yang baik. Lalu biarlah kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan dan terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati-Mu berlimpah-limpah, menolong-Mu, memimpin-Mu, melindungi-Mu, menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera.
kasih karunia damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang terima berkat sama-sama katakan amin. 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 Shalom.